Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel baru saya, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu channel saya untuk berkembang menuju 10.000 subscriber. Jadi bagi teman-teman yang menemukan video ini, mohon untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan kita akan membahas nggak nyangka orang yang selama ini menyakiti kamu ingin meminta maaf kepada diri kamu. Jadi ya, dia yang telah menyakiti kamu ada niatan untuk meminta maaf kepada kamu. Nah, seperti apa yang ada? Seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya menggunakan satu kartu oracle yang sedang saya acak di sini. Oke, langsung saja. Dia yang menyakiti kamu, terketuk hatinya, ingin meminta maaf dengan diri kamu. Oke, seperti apa yang terjadi? Situasi yang saat ini terjadi antara kamu dan dia, yang saat ini juga mungkin dia pernah menyakiti kamu atau ada intensi dengan diri kamu, di sini memang sedang merasakan adanya beberapa hal yang tidak masuk akal atau tidak masuk logika dalam beberapa hari terakhir kemarin ya. Karena memang situasinya dia pun juga saat ini sedang menyadari ada beberapa kekeliruan, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi, sehingga dia pun juga posisinya pada saat ini berupaya untuk bagaimana tetap mengevaluasi apa yang sebenarnya muncul, apa yang sebenarnya terjadi di dalam perasaan dia saat ini. Karena kalau bisa kita lihat, perasaan dia saat ini memang sedang bergejolak. Perasaan dia saat ini sedang berkecamuk ya, dengan situasi-situasi yang saya rasa pun juga tidak begitu baik ya pada kondisi saat ini. Tapi di sini dia pun juga berusaha untuk bagaimana bisa membebaskan dari jeratan-jeratan tekanan, dari jeratan-jeratan permasalahan yang muncul di kehidupannya saat ini. Sehingga apa? Dia pun juga sebenarnya dari lubuk hatinya yang paling dalam memiliki intensi, memiliki harapan untuk bisa meminta maaf dengan kamu. Tetapi dia seperti merasa ada beberapa penghalang yang menghalangi itu semua. Nah, apa saja yang menjadi penghalang si dia ini, kenapa kok masih gengsi atau mungkin ya masih ragu-ragu untuk meminta maaf dengan kamu? Yang pertama adalah dia memiliki beberapa mungkin ya rasa bersalah terhadap diri kamu. Dia merasa bersalah telah menyakiti kamu, dia merasa bersalah telah mengkhianati kamu dan sebagainya. Jadi ya, dia pun juga saat ini itulah yang menjadi salah satu energi utama kenapa dia ini merasa bersalah dengan situasi kamu saat ini. Dan kemudian dia berusaha untuk terus berada dalam situasi memperbaiki diri. Nah, bagaimana bisa dia memperbaiki diri ketika dia belum meminta maaf kepada diri kamu? Jadi ya, saya rasa dia pun saat ini sedang bertengkar ya, pikiran dan juga perasaannya. Jadi ya, dia pun juga merasakan adanya beberapa ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan yang memang saat ini sedang terjadi dalam dirinya saat ini. Tapi ya, apakah dengan ketidaknyamanan ini akan memunculkan beberapa situasi yang baik dalam beberapa hari ke depan? Saya rasa juga enggak juga. Karena dia pun juga saat ini berada dalam situasi yang sepertinya sedang merasakan beberapa hal yang enggak beres di dalam kehidupannya. Kamu juga di sini juga harus percaya kalau orang yang menyakiti kamu ini memang sebentar lagi akan mengakui kesalahannya, akan merasa bersalah, tetapi tidak untuk dalam waktu dekat ini. Karena saat ini dia pun juga sedang bingung dengan perasaan yang dia rasakan gitu loh. Nah, dia saja sedang bingung dengan posisi yang dia rasakan saat ini. Sehingga dia pun juga berusaha untuk bagaimana tetap menyikapi semua sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya, saya rasa dia pun juga dalam keadaan yang memang harus bisa untuk lebih paham sih, seharusnya ketika merasa bersalah ya memang harus mengakui kesalahan itu seperti apa. Ketika itu bisa diakui kesalahannya seperti apa, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik, akan memberikan satu hal yang positif di dalam kehidupan kamu dan juga si dia ini. Tapi ya, dia pun juga posisinya merasa bersalah, tapi dia juga cukup berkembang ya dalam beberapa waktu ke depan, sehingga mungkin ya di tahun depan dia akan terketuk hatinya untuk minta maaf dengan kamu. Karena sampai dengan saat ini dan juga beberapa bulan ke depan, dia selalu diselimuti dengan perasaan bersalah, dan dia memiliki feeling kalau dia tidak meminta maaf dengan kamu, dia tidak mengakui kesalahannya dengan kamu, dia akan merasakan beberapa kesialan-kesialan yang terjadi. Karena kalau kamu lihat di kehidupan dia yang menyakiti kamu saat ini, di beberapa waktu terakhir ini memang selalu dihadapkan dengan beberapa kesialan-kesialan yang terjadi, sehingga dia pun juga berada dalam keadaan yang memang sedang berupaya
sedang berusaha untuk meminimalkan kesialan-kesialan yang muncul di dalam kehidupannya. Nah, salah satu untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan kesialan yang ada di dalam dirinya, yaitu adalah dengan mengakui kesalahan dan juga meminta maaf dengan kamu, berdamai dengan diri kamu, mengakui kesalahan yang dia lakukan kepada diri kamu. Nah, perkara nanti kamu akan memaafkan atau tidak, yaitu ya monggo terserah diri kamu. Tapi yang jelas di sini dia sudah pelan-pelan sudah mulai merasakan adanya perkembangan yang baik yang dia rasakan. Sebentar lagi mungkin di tahun depan dia akan mengakui kesalahan dan minta maaf dengan kamu untuk menciptakan sisi perubahan yang ada di dalam kehidupannya. Karena dia pun juga pengen merasakan adanya perubahan yang baik. Dia kepengen merasakan adanya perubahan yang positif yang ada di dalam kehidupannya saat ini. Sehingga dia pun juga sedang berupaya, sedang berusaha supaya bagaimana situasi yang terjadi bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang positif yang ada di dalam kehidupannya. Walaupun memang dia juga harus menurunkan kadar gengsinya, menurunkan egonya dan segala macam. Karena kenapa dia belum minta maaf? Karena gengsi dia itu masih tinggi, ego dia itu masih terlalu tinggi. Jadi ya inilah yang mengakibatkan kenapa dia belum mengakui kesalahannya ke kamu, walaupun dia sadar kesalahan-kesalahan ini masih terjadi di dalam dirinya. Karena ini juga menghadirkan satu hal yang menghantui, semacam kesalahan yang menghantui. Mungkin ya untuk bisa memperbaiki hubungan seperti sedia kala mungkin enggak ya, tapi dengan meminta maaf ke kamu, dengan mengakui kesalahan kamu, dia akan merasa lebih plong, dia akan merasa lebih lega. Karena di sini kamu pun juga masih merasakan adanya beberapa sakit hati ya, sehingga kamu juga punya prioritas, yaitu mungkin ya adalah diri kamu dan juga keluarga kamu. Karena di sini dia pun bukan hanya menyakiti kamu saja, tetapi juga menyakiti keluarga kamu yang mungkin itulah yang masih menjadi penghambat, atau mungkin kamu masih menyimpan dendam yang ada di dalam diri kamu saat ini. Tapi ya saya juga berharap dendam yang ada dalam diri kamu jangan terlalu dibiarkan berlarut-larut. Kamu harus percaya bahwa dendam yang terlalu disimpan malah akan menimbulkan penyakit ya, baik penyakit fisik ataupun malah penyakit hati yang nantinya malah bisa merugikan kamu. Jadi ya kamu juga harus legowo ketika di tahun depan orang yang menyakiti kamu ini memiliki rasa bersalah dan punya niat untuk meminta maaf kepada diri kamu. Karena di sini posisinya lebih baik saling memperbaiki daripada malah menyimpan dendam satu sama lain yang nanti malah bisa merugikan antara kamu dan juga kehidupan si dia. Memaafkan lebih baik, mungkin ya kehidupannya tidak sebaik mungkin di beberapa waktu yang lalu, tapi setidaknya ini mampu untuk menciptakan segala kebaikan-kebaikan yang bisa muncul di dalam relasi kamu dan juga si dia. Yang jelas dengan niat yang baik untuk saling memaafkan, tentu ini juga akan menghadirkan sesuatu yang positif. Jadi inilah pembacaan. Dia yang menyakiti kamu, terketuk hatinya, ada niatan untuk meminta maaf dengan kamu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini menuju 10.000 subscriber pertama. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.